guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, hari ini aku mau coba bahas ke kalian tentang tes masuk Unpam. Kalian dari kemarin tanya-tanya kan, gimana kak soalnya, gimana kak tips-tipsnya buat ngerjainnya, terus soalnya apa aja sih kak. Nah, hari ini aku bakal bahas lengkap buat kalian, oke? Salam Edmut pokoknya. Subscribe dulu, subscribe gratis guys. Nah, udah tahu kan, berdasarkan judul di video ini aku bakal bahas tentang tes masuk Unpam. Soalnya apa aja, gimana, terus abis itu tips buat ngerjainnya gimana, terus sekarang apa yang harus kalian persiapin. Jadi tonton terus videonya, jangan di skip-skip, dicatat, siapin kertas sama pulpennya, oke ya? Nah, hari ini aku mau bagi-bagi tips ke kalian. Aku mau sharing tentang pengalaman aku dulu tes masuk Unpam ya. Dulu aku tuh masuk Unpam di tahun 2015, my people. Jadi kayaknya pun sekarang udah mulai agak-agak lupa soalnya yang kayak gimana. Pengen nangis ngetoke Allah ning pipi, suara weruh senajan ana ngimpi. Tapi aku coba buat mengingat-ingat lagi biar kalian itu ada gambaran tentang soal-soal masuk Unpam tuh kayak gimana. Nah, yang paling aku ingat tesnya itu, kalau aku karena aku jurusan matematika ya, dulu tuh bahasa Indonesia, bahasa Inggris, pengetahuan umum, satu lagi matematikanya yang banyak gitu. Tapi kalau soal umum tuh biasanya matematika sendiri, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, habis itu pengetahuan umum. Nah, terakhir ini baru yang jurusan kalian tuh apa. Nah, soal-soalnya tuh seputar jurusan kalian itu. Nah, untuk soal bahasa Indonesia, kalian udah tahu lah ya, soal-soal bahasa Indonesia itu dari waktu ke waktu memang kita yang paling penting adalah menentukan ide pokok paragraf. Oke ya, ide pokok suatu kalimat. Juga diminta untuk membedakan mana yang kata baku, mana yang bukan. Kita juga harus banget bisa bedain mana fakta dan juga mana opini gitu. Paling terakhir itu kita diminta untuk mengisi teks yang rumpang. Jadi kalau misalnya ada kalimat gitu, ada yang kosong, nah kita isi kayak gitu. Aku yakin untuk bahasa Indonesia 100% kalian insya Allah bisa dengan banyak-banyak latihan dan bagaimana cara membaca memindai. Jadi kalian bisa menemukan ide pokok paragraf dengan cepat. Kalau tips dari aku, kalian itu bisa caranya gini. Kalau misalnya ada paragraf nih, kan banyak banget tuh kalimatnya. Kalian coba tutup di kalimat kedua ke bawah. Berarti kan kalian cuma baca di kalimat pertama aja. Kalau misalnya di kalimat pertama aja yang kalian baca, itu tuh sudah menggambarkan keseluruhan isi teks atau enggak. Nah, kemudian kalau misalnya kalian belum yakin bahwa kalimat pertama itu merupakan kalimat utamanya, coba deh kalian misalnya tutup kalimat pertama sama kalimat ketiganya atau keempatnya selanjutnya ditutup, kalian cuma baca kalimat keduanya. Kalau misalnya di kalimat kedua itu ada kata-kata yang merujuk ke teks kalimat pertama, kayak misal ada kata hal tersebut merupakan, nah kayak gitu kan berarti dia butuh kalimat penjelas sebelum dari kalimat itu. Berarti kemungkinan besarnya kalimat utamanya itu ada di teks yang pertama atau di kalimat yang pertama gitu, my people. Terus jangan lupa juga baca materi tentang induktif, deduktif, dan juga deduktif-induktif yang dua-duanya gitu ya. Pokoknya untuk bahasa Indonesia aku yakin banget kalian tuh pasti bisa ngerjain. Oke ya, kita lanjut ke bahasa Inggris. Seingat aku, kita itu dikasih soal ya grammar lah ya, maksudnya kayak tensesnya, terus habis itu ya simple past kayak gitu, kalimat-kalimat kayak gitu. Kemudian kita juga dikasih soal tentang wacana gitu. Jadi kalau misalnya ada bacaan, terus habis itu kita ditanya-tanya seputar kalimat itu kayak gimana gitu ya. Nah, biasanya yang paling dominan itu menyambung kalimat, kalau enggak arrange the jumble. Jadi kalau misalnya ada susunan kata-kata yang berantakan gitu, kalian susun biar jadi kalimat yang padu kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jangan lupa buka lagi materi bahasa Inggrisnya, oke? Nah, yang ketiga itu ada materi pengetahuan umum. Nah, gini my people, kalau buat pengetahuan umum itu nggak cuma ditanya tentang Indonesia aja. Kalian juga usahain dari sekarang baca-baca tentang pengetahuan umum global. Ya, jadi kayak misal di luar negeri, misal ibu kota dari negara A, negara B. Nah, pokoknya perkaya pengetahuan kalian tentang luar negeri dan juga global. Nah, jangan cuma fokus ke Indonesia. Indonesia juga harus kalian baca banget pengetahuan umumnya ya. Nah, setelah itu pengetahuan umum itu
Oh iya, ada juga tentang Unpam loh. Jangan lupa baca-baca sejarahnya Unpam, logonya Unpam, pendirinya Unpam, semuanya tentang Unpam kalian harus banyak banget baca. Nah, selanjutnya jangan lupa buat belajar matematika ya, math people. Karena soal matematikanya menurut aku itu menyenangkan banget sih. Jadi, kalau misalnya kalian ingat-ingat materi SMA kalian itu bisa banget kan dapetin materi-materi yang lama yang udah kalian pelajarin gitu. Nah, kurang lebih aku kasih bocoran nih. Jadi yang harus kalian pelajari kurang lebih ada beberapa topik kayak logaritma, kemudian SPLDV, vektor, matriks, terus ada akar kuadrat kayak menyederhanakan akar atau mungkin melakukan operasi kayak penjumlahan dan pengurangan perkalian akar. Terus habis itu ada peluang, jangan lupa tentang peluang. Nah, setelah itu ada juga tentang statistik buat cari penyajian data yang kayak mean, median, modus, dan kawan-kawannya itu. Jangan lupa dipelajarin juga. Nah, habis itu mungkin kalian bisa cek-cek materi buat vektor, terus persamaan garis. Ya, pokoknya intinya kalian harus banyak banget buka buku matematika selama kalian SMA. Oke, kalau misalnya kalian ada request topik, kalian boleh banget komen di bawah kalian mau bahas materi apa di matematika. Terus aku akan coba buat bikinin video biar kalian lebih paham tentang matematika. Nah, untuk yang terakhir itu tes di jurusan kalian masing-masing. Kalau kalian ngambilnya teknik industri ya teknik industri, informatika ya informatika gitu. Biasanya total soalnya itu ada 50, tapi aku nggak tahu SPMB online ini berapa soal. Jadi kalian coba pelajari aja materi-materi yang udah aku sebutin tadi karena itu penting banget buat kalian pelajari. Kalau misalnya kalian butuh materi matematika, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Setelah itu klik like dan juga subscribe. Kemudian kalian bisa komen di bawah kalian mau dibahasin topik apa sama aku. Oke ya? Nah, kalau misalnya sekarang kalian tanya daya tampungnya Unpam itu berapa, mungkin aku nggak bisa jawab karena aku tidak tahu menahu perihal penerimaan di tiap tahunnya gitu. Buat kalian yang sedang persiapan buat pelaksanaan ujian SPMB online-nya Unpam, kalian bisa cek di channel YouTube aku karena aku udah update beberapa video-video tentang matematika. Jadi siapa tahu itu bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal nantinya dengan baik ya. Ingat juga bahwa kalau kalian misalnya udah lulus di tes tulis, ingat kalian masih harus melakukan tes urin ya. Tunggu info selanjutnya, tunggu pemberitahuan selanjutnya. Nah, setelah itu biasanya ada juga beberapa jurusan yang mewajibkan untuk melakukan wawancara. Jadi tergantung jurusan kalian dan tunggu pandemi ini berakhir. Semoga Indonesia cepat membaik, semoga Indonesia sehat kembali. Di era new normal ini tetap jaga kesehatan, stay at home, dan salam mood. Buat kalian yang mau ujian juga tetap semangat, tetap belajar dari sekarang bahwa aku yakin kalian pasti bisa guys. Semangat guys. Jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya biar aku semangat bikin video terus dan bisa menjawab semua pertanyaan kalian. Oke ya, salam mood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.